Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amalan Akhirat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bangsa Yahudi Israel disebut sebagai salah satu pendukung setia Dajjal di akhir zaman karena menganggapnya sebagai sang Mesias juru selamat. Berikut ini adalah 5 hal yang dilakukan Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal. Israel sedang gencar-gencarnya melakukan 5 perkara ini untuk menyambut kedatangan Mesias yang akan memimpin dunia di akhir zaman. Berikut ini adalah 5 hal tersebut. Yang pertama, semua umat Yahudi harus kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan. Israel menganggap bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Jadi, syarat pertama yang mesti dilakukan Zionis Israel adalah memulangkan semua umat Yahudi yang berserakan di dunia untuk kembali ke negara Israel. Maka, pada tahun 1946, mereka pun beramai-ramai pindah. Saat ini, 5 juta kaum Yahudi Israel sudah kembali. Yang dari Maghribi, Rusia, Eropa sudah kembali. Salah satu syaratnya adalah ibu, karena mereka orang Yahudi itu mengutamakan nasab dari jalur ibu. Yang kedua, menghancurkan Irak sebagai balas dendam atas perlakuan Kaisar Nebukadnezar. Dalam sejarah, kaum Yahudi pernah diusir dan dihancurkan oleh Kaisar Nebukadnezar. Kaisar Babilonia ini juga pernah menghancurkan Temple of Solomon. Karena itu, kaum Yahudi Israel mesti membalas dendam atas perilaku Kaisar Nebukadnezar tersebut. Kampung Nebukadnezar terletak di wilayah Babilonia, yaitu negara Irak sekarang. Oleh sebab itu, Irak harus dihancurkan. Itu makanya, serangan dan pendudukan atas Irak terus gencar dilakukan hingga hari ini. Yang ketiga, bumi Palestina mesti hijau. Hal ketiga yang dilakukan Israel untuk menyambut Dajjal adalah menghijaukan bumi Palestina. Sebab, syarat agar sang Mesias mau turun ke Israel apabila keadaan bumi di Palestina menghijau. Apa makna hijau ini? Itulah yang disebut sebagai pohon Garkat. Pohon yang dalam hadis nubuah sebagai pohon Yahudi. Pohon tempat persembunyian Yahudi dari kejaran umat Muslim ketika terjadi perang akhir zaman. Hal ini disebut Nabi dalam satu hadis akhir zaman. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu, kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi, batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat, karena itu adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal keempat yang dilakukan Israel adalah mesti menguasai apa yang pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman pada masa lampau. Hal ini disebut dengan The Great Israelian atau Kerajaan Israel Raya. Mana batasnya? Dari 2 sungai besar, yaitu dari Sungai Nil di Afrika hingga ke Sungai Efrat di Irak. Maka, batas negara yang mereka perjuangkan itu adalah 2 sungai itu. Coba lihat bendera mereka dibuat bintang David. Ada segi 6, lalu di atasnya ada garis warna biru, dan di bawahnya warna biru. Yang di atas warna biru itu adalah simbol Sungai Nil, dan yang di bawah merujuk ke Sungai Efrat. Artinya, kerajaan mereka dari Nil ke Efrat. Lalu yang kelima, menjadikan bangsa lain sebagai keledai tunggangan. Jika nanti kaum Yahudi Israel berkuasa di dunia, selain dari mereka akan dijadikan Goim. Goim adalah keledai tunggangan. Hal ini cukup beralasan karena dalam keyakinan Yahudi, mereka menganggap sebagai bangsa pilihan Tuhan. Maka, bagi mereka sang Mesias atau juru selamat pasti berasal dari bangsa Yahudi. Itulah Dajjal sang Mesias palsu yang mereka tunggu. Itulah 5 hal yang kini sedang dilakukan Israel sebelum kedatangan Dajjal. Perang yang dilancarkan Zionis Israel terhadap Palestina dan pencaplokan wilayah Palestina merupakan salah satu upaya mereka untuk merebut Baitul Maqdis Yerusalem yang mereka siapkan untuk singgasana Dajjal. Inilah 5 hal yang dilakukan oleh Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.